Telaga Cebong di dataran tinggi Dieng memang sangat menarik untuk dikunjungi. Telaga ini menawarkan pesona alam yang indah dan beragam aktivitas. Keunikan serta pesona alamnya menjadikan lokasi ini sering dikunjungi. Terbentuk dari letusan Gunung Purba ratusan tahun lalu, telaga ini menjadi telaga tertinggi di dataran Dieng. Berada di ketinggian sekitar 2.263 meter di atas permukaan laut. Selain menjadi tempat wisata, Telaga Cebong juga merupakan sumber air bagi para petani di Desa Sembungan. Setelah menikmati keindahan alam Telaga Cebong, perjalanan dilanjutkan menuju pantai selatan. Tepatnya di Bukit Soka, kami disuguhkan pemandangan alam yang memukau di atas hamparan laut luas. Bukit Soka menjadi tempat yang sempurna untuk menikmati matahari terbenam. Hingga perjalanan ini berakhir di Pantai Pangandaran, sebuah destinasi populer di Jawa Barat. Pantai Pangandaran menjadi penutup perjalanan yang sempurna dan menciptakan pengalaman wisata yang tak terlupakan. Petualangan ini memakan waktu sekitar 4 hari 1 malam. Berbagai suka duka, tantangan medan, dan perubahan cuaca yang kami alami selama perjalanan ini menjadi pelajaran berharga dan pengalaman tak terlupakan. Oke, assalamualaikum. Jadi rencana hari ini saya mau prepare dulu, dan rencananya insya Allah mau motoran riding ke Jawa Tengah, terus lanjut ke Jogja, dan pulangnya via jalur lintas selatan dan akan langsung ke Pangandaran. Jadi ini barang-barang yang saya akan bawa. Barang-barang bawaan saya segini, gak terlalu banyak. Kalau biasa ke gunung ya, kalau buat motoran kayaknya lebih simpel nih. Sarung tangan, terus nggak lupa jas hujan. Ini biasanya di bagasi motor, cuman takut kelupaan saya keluarin dulu. Oh ya, jadi cuman 2 tas kecil sama tas lumayan lah buat, kalau yang ini tas buat kamera, isi kamera. Terus ini jaket sama ini ini nih kain ganti. Udah cuman segitu. Jadi rencananya itu saya akan berangkat 3 orang, 2 motor. Rencananya akan bertemu di perbatasan antara perbatasan Kabupaten Subang dengan Sumedang, dan sekaligus itu akan jadi titik perjalanan kami. Oke, mungkin segitu dulu karena nggak terlalu banyak, buat mempersingkat waktu aja, karena ini udah hampir mau jam 7:30 ya, udah lumayan siang. Oke, mungkin segitu dulu. Nanti ketemu di perjalanan. Sebelum memulai perjalanan, saya menyiapkan pakaian ganti, jaket tebal untuk menghadapi dinginnya dataran tinggi. Alat perekam pun saya siapkan untuk mengabadikan setiap momen. Usai semua perlengkapan siap, saya bergegas menuju titik pertemuan dengan rekan perjalanan. Oke, jadi kali ini saya lagi berada di perbatasan antara Kabupaten Subang dengan Kabupaten Sumedang. Dan perjalanan kali ini saya akan nyoba motoran dari sini titiknya. Titik awal perjalanan kami adalah perbatasan antara Kabupaten Subang dan Kabupaten Sumedang, yang juga menjadi lokasi pertemuan sebelum kami memulai perjalanan ini. Dengan cuaca cerah,
tepat pukul 8 pagi, kami memulai perjalanan menuju Wonosobo, Jawa Tengah sebagai tujuan pertama. Tujuan pertama kami adalah Telaga Cebong di dataran tinggi Dieng, Wonosobo. Untuk mencapai sana, kami memilih jalur Pantura yang melewati Majalengka, Cirebon, dan Pekalongan untuk menghindari potensi kemacetan. Jalur Pantura dipilih karena kondisi jalannya yang relatif landai dan baik. Selain itu, jalur ini diharapkan dapat menghindari kepadatan lalu lintas yang sering terjadi di rute lain. Ini adalah pengalaman pertama saya mengendarai sepeda motor untuk perjalanan yang jaraknya lebih dari 1000 km. Mengingat perjalanan ini cukup mendadak, wajar jika ada sedikit keraguan yang muncul. Keraguan terbesar, saya tertuju pada kondisi kendaraan yang belum sempat dipersiapkan secara optimal. Selain itu, kondisi fisik saya menjadi pertimbangan, mengingat perjalanan panjang dari satu tempat ke tempat lain selama beberapa hari ke depan. Namun, saya berharap perjalanan ini akan selalu dilancarkan dan berjalan sesuai rencana. Sekitar 30 menit dari Tugu Perbatasan, kami memasuki jalur Paniisan, yang dalam bahasa Sunda berarti dingin, dan setiap pengendara yang melintas jalur ini pasti akan merasakan kesejukan udara yang menyegarkan. Kenyamanan berkendara semakin bertambah dengan kondisi jalan aspal yang cukup baik, dan sepanjang perjalanan, mata kami dimanjakan oleh pemandangan alam yang indah. Di sepanjang jalur ini berjajar warung-warung kuliner yang menawarkan beragam pilihan makanan dan minuman. Tak jarang, para pengendara memanfaatkan warung-warung ini sebagai tempat peristirahatan. Namun, kewaspadaan tetap diperlukan. Daerah ini memiliki banyak tebing curam yang berpotensi longsor atau menyebabkan pohon tumbang saat hujan tiba. Oleh karena itu, sangat disarankan untuk tidak melanjutkan perjalanan saat hujan dan lebih baik menunggu di warung-warung sepanjang jalan hingga kondisi aman. Ini masih di jalur Paniisan, masih Sumedang. Untuk jalurnya enak sih, ini adem kalau lewat sini, dan jalannya masih lumayan cukup bagus, enak sih sini karena ini masih baru ya aspalnya. Ya mudah-mudahan lancar lah sampai ke tujuan.
jalannya dari sini. Dan rute selanjutnya ke Majalengka. Nah, setelah Majalengka, Cirebon. Jadi kita itu lewatnya bakalan ke jalur Pantura. Woi. Nah, ini terminal Ciakar, terminalnya Sumedang. Udah masih lurus. Kita sampai di bundaran Ciakar ya kalau nggak salah ya. Ambil ke kiri buat ke Majalengka, arah Majalengka. Cimalaka Sumedang. Mungkin berarti 10 menit 35 menit berarti dari tadi kita dari perbatasan sampai ke Cimalaka. Jalannya lancar sih ke Majalengka juga pasti sampai jam berapa ya? Jam 9 kurang lah pasti nyampe. Oh, lancar jalan. Nah itu di depan Gunung Tampomas. Walah. Gunung Tampomas udah berkabut ya. Kali ini masih pagi, pas di musim hujan ya. Apalagi yang mau ke gunung perlu dipersiapkan lagi kalau di musim hujan ini. Kemarin beberapa ada informasi termasuk Gunung Lawu. Dan yang saya lihat itu di Gunung Gede. Nah, emang nggak aneh sih Gunung Gede. Mungkin untuk gunung yang pada buka di Lebaran ya pasti ngalamin kayak gitu, rame, macet. Kemarin juga pas waktu ke Gunung Sindoro itu ya, pas waktu ke Sindoro itu ya cukup lumayan rame. Pas ramenya itu pas ketika saya pulang barulah teman-teman pendaki baru naik, karena informasinya itu kemarin itu Sindoro lagi tutup karena saya nggak tahu informasinya. Jadi ya saya langsung berangkat aja tanpa cari informasi gitu, langsung berangkat, tanyain langsung ke base campnya. Oh enggak ke base camp, ke orang-orang daerah sana aja. Kebetulan saya sampai itu nggak langsung ke base camp ya, sampai di warung gitu. Lalu saya bertanya pada si akang yang di warung itu, enggak, katanya nggak ada
disitulah saya baru nanyain lagi ke base camp. Lalu saya naik itu, iya pagi-pagi itu saya langsung naik. Udahlah naik lah, udah sambil beres. Pas saya mau pulang itu barulah banyak pendaki yang baru datang. Saya juga ngobrol dengan beberapa pendaki ya, katanya emang informasinya tutup, jadi sekarang baru bukanya. Ya beruntung lah saya waktu itu ke Sindoro, nggak macet-macetan. Ya mungkin cuman pas papasan waktu pulang aja. Gak lama sih dari iya gak lama. Dari pos berapa ya? Pos 3 kalau nggak salah. Pos 4. Baru berpapasan sama banyak pendaki tuh. Sampai macet. Gunung itu sekarang ya gimana ya? Nyalurin hobi, nyari ketenangan. Tapi kalau macet kayak gitu ya, macet-macet di gunung, waduh. Jadi ya nyari alternatif lain lah. Ya intinya begitulah. Masjid Nyalindung. Jadi kita sampai di Nyalindung. Wah, kacau ini jalannya parah. Di jam 9:03 kita sampai di Nyalindung. Untuk di jalur ini masih lumayan enak lah, belum rasa panas.
sampai di Tomo, masih Sumedang ya. Sekitar jam 9.15 sampai di Tomo. Dulu itu waktu sekolah sering nih main ke sini nih. Apalagi di musim mangga ya. Wah, pasti kalau main ke sini lagi musim mangga pasti pulangnya bawa mangga ke kosan gitu ya. So apa? Sekantong kresek full pokoknya kalau lagi musim mangga. Mungkin sekarang lagi belum musim mangga itu. Untuk jalurnya masih bisa dibilang lancar sih, padat tapi masih oke lah buat gas. Mungkin di jalur ini apa hambatannya paling cuman tadi Sumedang lah. Nah, paling ada perapatan gini ini macam. Jadi kita sudah sampai di Kadipaten ya, di Jalan Kadipaten sekitar jam 9:22. Nah, untuk cuacanya cukup lumayan bagus, cerah, agak sedikit mendung sekitar jam 9:30. Jangan dulu turun hujan, mudah-mudahan, karena perjalanan kita masih lumayan cukup panjang. Kalau untuk ke Jogjanya mungkin nggak tahu ya, kita langsung nyampe ke Jogja atau besoknya. Rencananya kita santai, explore santai, nggak rusuh istilahnya gitu, nggak buru-buru. Ya mungkin kelihatannya ini kalau bawa motornya kelihatan rusuh, tapi emang bawa motor kita ini seperti gini. Dibilang cepat nggak juga, bilang lambat nggak juga. Nah, sedanglah segini mah. Yang penting mah tetap jaga keselamatan dan berhati-hati. Dan buat teman-teman juga yang lagi di perjalanan mungkin atau baru rencana untuk explore, semoga lancar perjalanannya tanpa ada hambatan. Wah, ketemu lagi macet nih. Oh, ini desa Ciborelang, Majalengka. Kita jam 9:40 kita sampai di Ciborelang. Jam 12 pas kita sampai di Brebes. Nah, sebenarnya kita sampai itu jam 11 tadi. Sudah istirahat sekitar 1 jam kita di sini di Brebes. Dan sebentar lagi kita lanjut lagi. Setelah menempuh perjalanan sekitar 3 jam, kami tiba di Kabupaten Cirebon. Suhu yang semakin panas selama perjalanan ini cukup melelahkan. Untuk menyegarkan diri, kami berhenti di Indomaret dan beristirahat sebelum kembali melanjutkan perjalanan. Oke, kita akan lanjut lagi di jam 12:09. Setelah beristirahat selama sekitar 1 jam, kami merasa cukup segar untuk melanjutkan perjalanan. Kami masih harus menempuh sisa perjalanan. Berdasarkan peta, kami masih harus berkendara sekitar 5 jam lagi untuk sampai di Dieng.
Dieng itu sekitar 4 jam lagi. Dan dari 4 jam itu kita istirahat setelah perjalanan 2 jam. Jadi sekarang jam 12, jam 1, jam 2. Jam 2 kita bakal istirahat lagi, belum melanjutkan ke Dieng. Karena tadi sempat ngecek-ngecek tempat wisatanya, lautnya emang agak kurang gimana ya, kurang menarik sih kalau lihat dari map ya pantai-pantai di sini. Dan insya Allah ke pantainya itu nanti habis dari Dieng mungkin langsung ke arah pulang. Perjalanan dari tadi itu berapa jam ya? Jam 8, 9, 10, 11, 3 jam. Jadi kita sudah berjalan sekitar 3 jam. Lalu istirahat tadi sekitar 1 jam. Nah, setelah beres istirahatnya langsung gas lagi. Untuk cuacanya alhamdulillah ini masih cerah. Mudah-mudahan aja gak hujan. Dan sekarang jam ya kita sampai di Tegal. Jadi kalau lewat Pantura itu dari Brebes ke Tegal itu sekitar setengah jam ya. Kita tadi berangkat jam 12 lebih 10. Oh, setengah jam kurang, berarti iya setengah jam. Ada waktu sekitar 1 jam setengah lagi buat istirahat. Jadi patokannya itu jam. Kalau jam sudah jam 2 kita langsung istirahat. Karena ke Dieng itu kalau lihat dari map sekitar 4 jam lagi. Jadi 2 jam di 2 jam. Jadi perjalanan 2 jam. Nah, caranya oke, guys, sholat dulu, kita lanjut lagi. Oh ya, kita lanjutkan lagi perjalanan. Barusan juga ketemu orang mana ya? Orang Tegal kalau nggak salah, dari Sumedang katanya. Baru mau mudik. Buat si bapaknya semoga lancar perjalanannya. Jam 1 lebih 20 menit
Jadi sekitar nanti jam 2 lah, jam 2 lebih kita istirahat lagi. Jadi kita sudah masuk Kabupaten Pemalang. Jam 1.30 menit. Nah, untuk sebelah sana itu mungkin sudah masuk dataran tinggi, jadi sudah agak berkabut hitam, sedangkan di sebelah sana itu masih cerah karena langsung laut itu. Mudah-mudahan nggak turun hujan. Tuh nampak di depan itu sudah mendung hitam. Jam 2.12 kita masih gas karena barusan isi bensin dulu, jadi lumayan ngantri, istirahat agak lama. Cuaca sudah mulai kabut hitam tepat di atas kita itu. Mudah-mudahan nggak hujan dulu lah sebelum kita sampai. Ke sana sudah mulai kelihatan mendung, sudah agak pekat. Jadi kita masih di Pemalang ya. Sesampainya di Pekalongan, hal yang kami khawatirkan terjadi. Sebelumnya kami memperkirakan waktu tempuh ke lokasi tinggal 2 jam lagi. Namun tiba-tiba hujan deras turun, sehingga kami harus berhenti mencari tempat berteduh. Hujan baru reda setelah 1 jam, dan kami baru bisa kembali melanjutkan perjalanan. Oke, jadi menuju Dieng itu sekitar 2 jam lagi. Jam 6, sekarang jam 5. Sekitar jam 7 akan segera sampai di Dieng. Jadi tadi sempat turun hujan, sambil berteduh, sambil makan, istirahat, dan sekarang dilanjut lagi. Itu tuh. Oke, kita lanjut lagi. Ke kiri ke kanan, Man? Oh, kanan.
sudah dapat, alhamdulillah. Tadi sambil istirahat, kata pengelola penginapannya itu jalur ini macet katanya, dan nggak ada jalan lain kalau dari Pekalongan, kecuali mungkin kalau dari timur itu ada jalan alternatif yang jalannya ekstrim gitu. Tapi katanya kalau lewat dari Pekalongan, arah Pekalongan nggak bisa, katanya bisa lewat sana. Nah, mudah-mudahan aja lah nggak terlalu macet. Jadi tepatnya di jam 5 lebih 7 menit kita akan melanjutkan lagi perjalanan. Modifikasi GL, mantap-mantap nih si motor GL 200, maksudnya Tiger, ada Tiger, terus Mega Pro, GL Pro, mantap-mantap pokoknya lah. Kebetulan di rumah juga saya punya Tiger, ya sedikit-sedikit modifikasinya ngikutin tren daerah sini Jawa, karena GL itu banyaknya Jawa ya, seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, itu yang saya ketahui sih. Jadi rame bener nih jalurnya. tapi oke lah,
30 menit perjalanan kita menuju Dieng. Wow, parah tuh jalannya. Wah, di sini lubangnya lumayan dalam. Setelah menempuh perjalanan, kami tiba di Kabupaten Wonosobo yang memang terkenal dengan landscape pegunungannya, udara dingin yang menusuk seakan menyambut kedatangan kami. Terakhir kali saya menginjakan kaki di sini tahun lalu saat mendaki Gunung Sindoro. Kala itu terbesit harapan untuk suatu hari bisa kembali menikmati pesona Wonosobo. Sungguh tak disangka keinginan itu kini terwujud. Nah, untuk jalurnya ini sudah mulai agak naik. Jalan kecil dan beberapa ada jalan yang berlubang. Setibanya kami di kawasan tinggi Dieng, hawa dingin terasa menusuk. Begitu kami tiba, kabut tebal juga sesekali membatasi pandangan kami. Meskipun terasa lelah, kami terus melanjutkan perjalanan hingga tiba di lokasi tujuan. Tambah ke sana tambah parah jalannya. Mantap nih jalan ke. Aduh. Jadi sekarang jam 7, jam 6 kurang, jam 7 kurang. Masih di perjalanan, pokoknya ekstrim, jalannya ekstrim. Habis naik, lalu turun, lalu masuk lagi ke sini, jalannya kayak gini nih. Perjalanan panjang lebih dari 12 jam dengan beragam kondisi jalan telah kami lalui, seperti jalur menanjak, jalur berlubang, hingga jalan berbatu. Syukurlah seluruh tantangan perjalanan itu dapat kami atasi dengan mulus tanpa hambatan. Sebelum memasuki kawasan wisata Telaga Cebong, setiap orang dikenakan biaya registrasi sebesar 15.000 tanpa biaya parkir. Tepat pukul 20:30 kami tiba di lokasi Telaga Cebong. Setibanya, kami segera menuju penginapan yang sebelumnya telah kami pesan ketika berada di Pekalongan saat hujan. Kami mendapatkan penginapan dengan harga 250.000 untuk satu malam. Menurut kami, harga 250.000 untuk penginapan ini cukup sesuai, tidak terlalu mahal dan juga tidak murah. Penginapan ini berupa satu rumah dengan beberapa kamar di dalamnya. Fasilitas yang tersedia seperti umumnya, meliputi ruang tamu dan dapur. Namun hal yang paling kami sukai dari penginapan ini, kamar mandinya yang dilengkapi pemanas air. Bagi kami yang belum terbiasa dengan udara dingin dataran tinggi, fasilitas air panas di kamar mandi ini sangat berarti. Kami berencana untuk menginap satu malam sebelum melanjutkan perjalanan ke tempat wisata berikutnya. Alhamdulillah, kita sudah sampai di penginapannya. Nah, ini untuk penginapannya cukup lumayan gede, 3 orang. Ini di kamar mandinya. Nasi goreng pedas.
nasi goreng. Sare. Lokasinya tidak jauh dari tempat kami menginap, terdapat sebuah tempat makan dengan pemandangan langsung ke telaga. Kami menikmati sarapan di tempat ini sambil mengagumi pemandangan. Pemandangan telaga dan perbukitan dengan hamparan lahan pertanian tampak tenang dalam balutan kabut, membuat suasana terasa begitu tenang di tempat ini. Selain penginapan, area ini juga menyediakan fasilitas untuk camping. Tentu persiapan untuk cuaca dingin sangat diperlukan. Area camping terletak tepat di pinggir telaga, atau jika memiliki uang lebih, tersedia kabin yang juga menghadap langsung ke tepi telaga. Dari penginapan kami, telaga memang terlihat, tetapi jaraknya tidak sedekat dari kabin maupun area camping. Jika Anda menyukai pemandangan matahari terbit atau kabut dari ketinggian, cobalah berkunjung ke Bukit Cikunir pada waktu yang tepat. Informasi yang kami dapat, Bukit Cikunir berada dalam satu kawasan dengan Telaga Cebong dan hanya memerlukan waktu trekking sekitar 30 menit. Sayangnya, kami bangun kesiangan sehingga tidak memiliki waktu untuk berkunjung ke Bukit Cikunir. Semoga di lain waktu ada kesempatan untuk mengunjunginya. Telaga Cebong terletak di ketinggian sekitar 2.260 meter di atas permukaan laut dan menjadi salah satu desa tertinggi di Pulau Jawa. Konon, Telaga Cebong dulunya adalah sebuah kawasan purba yang luas, yang dulunya lebih luas dengan luas mencapai 18 hektar. Namun kini luasnya menyusut menjadi sekitar 12 hektar. Nama Cebong sendiri berasal dari bentuknya yang menyerupai kecebong ketika dilihat dari atas bukit. Sungguh berat rasanya meninggalkan Dieng dalam waktu sesingkat ini. Sayangnya waktu kami tidak banyak, sehingga harus segera melanjutkan perjalanan kembali untuk melanjutkan kunjungan destinasi berikutnya sebelum waktu kami pulang. Cianjur ke Cianjur. Selanjutnya, kami melanjutkan perjalanan menuju Yogyakarta. Menurut perkiraan peta, waktu tempuh sekitar 3 jam lebih 30 menit. Kami memulai perjalanan pukul 1 siang. Namun cuaca di sini terasa sejuk, layaknya pagi hari. Kabut tebal menambah syahdu perjalanan kami dengan pemandangan indah yang terhampar di sepanjang jalan. Wih, dinginnya. Jadi kita sudah keluar dari area Danau Cebong, dan untuk rute selanjutnya kita mau ke Dieng, dan insya Allah setelah ke Dieng langsung ke Jogja.
Dan dari Jogja langsung pulang lewat jalur selatan. Tentunya bakal mampir dulu ke pantai yang ada di jalur selatan sambil pulang gitu maksudnya. Di jam 12 lebih 44 menit kita awali lagi perjalanan. Semoga lancar sampai nanti pulang. Amin. Jadi dari tadi bahkan dari malam kabutnya nggak berhenti karena kebetulan kemarin juga kesini hujan dan sampai saat ini masih gerimis. Tadi sempat mau berangkat sekitar jam berapa ya, jam 11 karena hujan turun lagi, jadi terpaksa tunggu hujan reda dulu dan sekarang baru dilanjutkan perjalanan lagi. Wow. Rasanya ada yang kurang sebelum meninggalkan Dieng jika tidak mengabadikan momen di tembok bertulisan Dieng. Lalu kami menuju lokasi tersebut. Ternyata banyak wisata lain yang juga ingin berfoto di tulisan Dieng, sehingga kami harus mengantri. Selesai foto Ria di Dieng, titik 0 kita gas lagi. Setelah mendapatkan dokumentasi yang diinginkan, kami pun melanjutkan perjalanan. Jalanan cukup ramai oleh kendaraan yang menuju maupun meninggalkan Dieng, bahkan sempat terjadi kemacetan. Namun pemandangan perbukitan yang indah sesekali tertutup kabut menjadi hiburan tersendiri selama berkendara. Sebelum benar-benar meninggalkan Dieng, ada satu lokasi lagi yang ingin kami abadikan, yaitu Gapura Selamat Datang Dieng. Gapura ini menandakan pintu masuk ke dataran tinggi Dieng. Karena kami melewati Gapura ini di malam hari pada perjalanan sebelumnya, kurang ideal rasanya untuk mengambil gambar saat itu. Setelah sekitar 3 jam perjalanan, kami baru tiba kembali di Wonosobo. Ternyata masih cukup jauh untuk mencapai kota tujuan kami, entah karena kesalahan perkiraan peta atau kondisi jalannya yang macet. Yang terpenting kami tetap menikmati perjalanan ini, karena Wonosobo meskipun ramai oleh kendaraan, tetap terasa sejuk dan tidak membosankan. Sehingga kami berharap bisa kembali lagi suatu saat nanti. Wonosobo sendiri merupakan salah satu kota tertinggi di Indonesia. Kota ini dijuluki sebagai 1000 gunung dan negeri di atas awan. Tak heran jika udara di sini terasa sangat sejuk, bahkan di dalam kotanya. Selanjutnya, kami mengisi perut yang sudah keroncongan dan beristirahat sejenak sebelum melanjutkan perjalanan. Oke, di jam 6 lebih 11 kita lanjut lagi buat ke Jogja.
karena barusan berhenti dulu makan dulu karena keburu lapar jadi buat isi perut. Nah, hawanya dingin itu bikin lapar. Untuk menuju ke Jogja itu kalau lihat di map sekitar 2 jam 18 menit dari Wonosobo ke Jogja. Nah, mudah-mudahan nggak terlalu macet lah, jadi bisa lebih cepat nanti nyari penginapan lagi di sana buat istirahat sebelum melanjutkan lagi perjalanan. Akhirnya sampai. Setelah 3 jam perjalanan dari Wonosobo, kami tiba di kota Yogyakarta, tepat di depan tugu ikoniknya. Perjalanan ini tidak terasa begitu melelahkan, meskipun kami telah menempuh perjalanan yang cukup panjang, sekitar 6 jam dari Dieng. Ini adalah kunjungan kedua saya ke Yogyakarta setelah 10 tahun yang lalu. Tentu saja, banyak perubahan yang saya rasakan di kota ini. Kota Yogyakarta menjadi tujuan kedua dalam perjalanan kami. Kami berhenti sejenak untuk menikmati suasana sekitar dan mengabadikan beberapa momen. Selanjutnya kami melanjutkan perjalanan menuju Parangtritis. Berdasarkan peta, jaraknya sekitar 32 km atau kurang lebih 1 jam. Sebenarnya, rencana awal kami mencari tempat istirahat di Yogyakarta. Namun karena banyak penginapan yang penuh dan jarak ke pantai Parangtritis tidak terlalu jauh, kami memutuskan untuk mencari penginapan sekalian di dekat pantai. Setelah menempuh perjalanan sekitar 1 jam, kami tiba di Parangtritis. Kami segera mencari penginapan untuk beristirahat sebelum menjelajahi pantai. Kami mendapatkan penginapan dengan harga 250.000 yang fasilitasnya cukup sederhana, hanya kipas angin dan TV. Ada pilihan kamar ber-AC dengan harga 350.000. Namun untuk sekedar beristirahat karena sudah sangat capek dan mengantuk, penginapan yang kami pilih sudah cukup memadai dan perjalanan akan dilanjutkan setelah kami beristirahat. Selanjutnya, kami akan terus menjelajahi destinasi wisata lain yang tak kalah menarik selain Parangtritis, seperti Bukit Soka dengan suasana tenangnya saat menjelang sore, dan Pantai Pangandaran dengan keindahan pasir putihnya, serta kapal raksasa yang juga menjadi daya tarik yang sering jadi latar belakang foto favorit wisatawan. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan kami. Jangan lupa like, komen, atau kalau punya saran bisa ditulis di kolom komentar. Sampai jumpa di petualangan berikutnya.